Amerika tuh sampai ngasih nama strategi penumpasan komunis secara massal kayak gini dengan nama Jakarta Method. It also works hard to keep Americans convinced that they live in the greatest country on earth. Semacam nggak ada batasnya ini CIA, mereka mau ngelakuin apa aja, ya udah sana, bebas. Kita bahas Amerika-Amerikaan lagi kali ya, si tukang ikut campur urusan negara lain. Dan seringnya kehadiran Amrik tuh justru nimbulin masalah di negara-negara yang dia campurin tadi. Bahkan nggak jarang, masalahnya juga tuh jadi merembet kemana-mana dan bikin si negaranya malah makin berantakan. Dan salah satu cara Amerika ikut campur tuh lewat CIA, lewat organisasi intelnya Amerika Serikat. Dan setelah gue cari tahu lebih dalam tentang CIA ini, ternyata banyak banget nih operasi CIA di luar negeri yang tujuannya tuh emang buat ngerecokin perpolitikan negara lain. Termasuk di sini Indonesia. Wah. Tapi kira-kira negara mana aja yang udah jadi korbannya agen-agen CIA? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas CIA, organisasi intelijen Amerika yang hobi ngerecokin dan bikin kudeta di negara-negara lain. Dan apa sih emang yang udah mereka lakuin di Indonesia? Di Learning by Googling. Ya kalau kita ngomongin soal kebiasaan ikut campur urusan negara lain, ternyata Amerika tuh bisa dibilang mereka tuh punya sejarah yang panjang banget loh di bidang ini, di bidang ikut campur ini. Bahkan saking panjangnya, sekitar 1 abad sebelum Amerika ngebentuk CIA, ngebentuk si badan intelijen tadi, Amerika tuh udah beberapa kali ngelakuin intervensi ke negara-negara lain. Khususnya negara-negara yang ada di sekitar dia. Kayak di tahun 1823 misalnya, Presiden Amerika waktu itu, James Monroe, dia tuh ngeluarin sebuah kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai Doktrin Monroe. Apaan tuh? Kalau menurut Britannica, Doktrin Monroe ini tuh simpelnya adalah kebijakan luar negeri Amerika waktu itu yang menolak semua aktivitas penjajahan baru yang dilakuin sama Eropa ke benua Amerika. Jadi Amerika nggak akan ikut campur sama aktivitas negara-negara Eropa di wilayah jajahan yang udah ada. Jadi kalau negara ini, misalnya negara A nih yang di dekat Amerika, dia udah dijajah sama Spanyol dari dulu banget, nah itu Amerika nggak akan ikut campur tuh. Tapi kalau sampai ada negara-negara Eropa ini yang bikin koloni baru lagi, apalagi sampai ngeganggu negara-negara benua Amerika yang waktu itu baru merdeka dari penjajah Eropa, khususnya dari Spanyol sama Portugal, nah itu Amerika nggak akan tinggal diem tuh. Jadi kalau sampai ada negara Eropa yang bikin wilayah koloni baru di benua Amerika, itu Amerika Serikat bakal ngelihat aksi Eropa itu sebagai agresi. Dan Amerika bakal turun tangan di situ. Wah, galak banget nih. Nah ini kan kelihatannya kan doktrin ini bagus ya kalau gini caranya ya. Tapi ternyata banyak pihak menilai kalau doktrin Monroe ini tuh sebenarnya punya tujuan terselubung. Tujuan buat nguatin pengaruh Amerika Serikat di kawasan-kawasan benua Amerika. Jadi lewat doktrin Monroe ini, Amerika tuh kayak tenang negara-negara di sekitarku. Pokoknya kalau ada yang mau ganggu kalian nih, gua bakal hadepin, bakal gue belain. Amerika kesannya kayak gitu. Padahal ya sebenarnya yang mau ngeganggu tuh justru mereka sendiri, justru Amerika sendiri. Banyak yang nganggapnya gitu. Dan bisa dibilang doktrin Monroe inilah yang kemudian jadi inspirasi presiden-presiden Amerika selanjutnya buat ikut campur urusan-urusan negara lain. Khususnya negara-negara yang ada di benua Amerika. Elah. The Monroe Doctrine is an early cornerstone of U.S. foreign policy. It is steeped in ideas of dismantling colonialism and shifting global power dynamics in the 19th century. Terus masih di abad ke-19, Amerika juga tuh beberapa kali ngerecokin negara tetangganya, Meksiko. Dan ini ngerecokinnya tuh macem-macem ya, mulai dari nyaplok wilayah Texas sama California yang sebelumnya jadi bagian dari Meksiko di periode 1846 sampai 1848, sampai ngedukung Partai Liberal Meksiko yang waktu itu berusaha lepas dari kendali Prancis. Dan keberhasilan mereka ngerecokin Meksiko ini kemudian ngedorong Amerika buat makin sering ikut campur. Makanya akhirnya selain negara-negara Amerika Tengah dan Karibia kayak Honduras, Kuba, sama Nicaragua yang emang masih satu kawasan sama Amerika Serikat, selain itu Amerika juga tuh mulai ngelebarin sayapnya ke Pasifik. Nah ini padahal awalnya kan mereka bilangnya cuma di wilayah benua Amerika aja kan. Lama-lama malah merembet kemana-mana juga. Ini gue ngeliatnya kayak ikut campur tuh buat Amerika tuh udah kayak Narkovsky gitu loh, bikin nagih loh. Jadi kayak kalau mereka udah ikut campur di satu negara, lama-lama tuh mereka tuh kayak sakau gitu. Mereka tuh kayak, aduh ikut campur sama urusan negara mana lagi ya? Aduh enaknya negara mana nih? Aduh gue butuh ikut campur banget nih. Aduh. Gue ngebayanginnya jadi gitu kan. Dan akhirnya wilayah-wilayah di Pasifik kayak Samoa, Hawaii, sampai Filipina waktu itu sempat ada di bawah kendali Amerika. Bahkan Hawaii kan sampai sekarang kan mereka juga masih bagian dari Amerika ya. Padahal secara lokasi kan, itu jauh banget kan dari Amerika.
Dan intervensi Amerika ini bisa dibilang jadi makin masif waktu Perang Dunia I dan II pecah. Ya kayak yang kita tahu, walaupun arena perangnya tuh lebih banyak di Eropa, tapi Amerika tuh kan terlibat aktif banget ya di Perang Dunia ya. Khususnya Perang Dunia II. Aktif banget tuh kan waktu itu Amerika. Mulai dari ngirimin pasukan, persenjataan, bahkan sampai ngusulin berbagai perjanjian di kubu sekutu. Terus setelah Perang Dunia kelar, bukannya berhenti, Amerika tuh malah makin ngegencerin intervensinya ke berbagai negara di dunia. Dan di sini Harry S. Truman, presiden Amerika waktu itu, dia tuh beralasan kalau semua ini dia lakukan gara-gara paham komunisme. Ya, jadi menurut dia, paham komunisnya makin nyebar, itu tuh merupakan ancaman buat dunia. Dan dia berjanji bakal ngebantu negara-negara di seluruh dunia buat lepas dari paham komunis. Jadi itu tuh alasannya tuh, gara-gara komunisme dia ngakunya gitu. Jadi kalau Amerika datang ke sebuah negara, itu tuh ya karena Amerika pengen ngeberesin komunisme di negara itu, menurut dia gitu. Dan statement Presiden Truman ini kemudian dikenal dengan nama Doktrin Truman atau Doktrin Monroe Upgraded, Doktrin Monroe versi global. Dan komitmen Amerika memberantas komunisme di dunia inilah yang kemudian ngebikin Amerika jadi butuh satu lembaga intelijen khusus. Lembaga intelijen yang bakal dikirim ke berbagai negara yang punya sel-sel komunisme di dalamnya. Dan dari situ lahir deh tuh CIA, yang nantinya malah jadi biang kekacauan di berbagai negara di dunia. Oke, sekarang kita bahas soal CIA-nya nih. Kalau menurut website resminya CIA disebut, sebelum Perang Dunia II pun sebenarnya aktivitas intelijen Amerika di luar negeri tuh udah ada, udah dilakuin itu. Cuma ya waktu itu belum terpusat, belum dikoordinasi di bawah satu badan khusus, belum ada CIA-nya. Baru waktu Perang Dunia pecah, Amerika tuh jadi mikir, wah ini kalau informasi intelijen tidak segera dirapikan, ini bakal nyusahin Amerika buat menyusun strategi perang nih. Dan ya udah, akhirnya dari situ dirapiin tuh, akhirnya dari situ dibikin terpusat. Akhirnya di situ, di tahun 1942, dibikin yang namanya Office of Strategic Office, lembaga intelijen pusat yang jadi cikal bakalnya CIA. Dan 5 tahun kemudian, setelah Undang-Undang Keamanan Nasional diresmiin di tahun 1947, diresmiin juga tuh CIA sebagai badan intelijen sipil. Iya, jadi CIA itu nggak termasuk sebagai lembaga militer ya, soalnya kewenangannya tuh langsung di level eksekutif. Kewenangannya tuh langsung di bawah pemerintah federal Amerika Serikat, bukan di bawah militer. Dan di dalam undang-undangnya juga disebut kalau tugas CIA itu diantaranya tuh mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi intelijen yang mempengaruhi keamanan nasional. Terus waktu Presiden Harry S. Truman ngejabat, dia juga tuh nandatanganin undang-undang baru. Undang-undang yang memungkinkan CIA buat ngedanain operasi intelijen secara diam-diam. Dan mereka juga jadi bisa ngembangin prosedur di luar standar pemerintah Amerika. Jadi ya dengan undang-undang ini, CIA itu jatuhnya jadi lebih bebas buat ngelakuin operasi dalam bentuk apapun. Ya orang pendanaan diem-diem aja dibolehin kan. Jadi ya semacam nggak ada batasnya ini CIA. Mereka mau ngelakuin apa aja, ya udah sana, bebas. During World War II, Brigadier General William J. Wild Bill Donovan ran the Office of Strategic Services, and he ran secret operations all over the world, from Asia to Europe, hiring and recruiting civilians and active duty military as covert operatives. Dan hasil dari kebijakan intelijen Amerika yang ngasih kebebasan ke CIA ini tuh ternyata nggak main-main loh. Lu bayangin aja nih, menurut paper yang ditulis sama Dov H. Levin, peneliti hubungan internasional di Carnegie Mellon University, disebut dari tahun 1946 sampai tahun 2000, Amerika tuh tercatat udah melakukan 81 kali intervensi ke pemilu negara-negara lain di berbagai dunia. Ya sebenarnya selain Amerika, Uni Soviet juga tuh waktu itu mereka ngelakuin hal yang sama sih. Tapi jumlahnya ya cuma 36 kali. Nggak sampai setengahnya dari apa yang dilakuin sama Amerika. Dan ingat, angka 81 ini tuh baru dari tahun 1946 sampai 2000. Dari tahun 2000 sampai sekarang pasti nggak kalah banyak dong jumlahnya dong. Dan agen utamanya Amerika buat ngelakuin ini semua ya siapa lagi kalau bukan CIA. Nah ini negara-negara korbannya nggak mungkin gue bahas satu-satu kan. Mau berapa jam durasi ini video coba. Jadi ya gue pilihin beberapa kasus lah yang menurut gue krusial buat kita bahas. Kasus yang pertama tuh Iran. Jadi di tahun 1940-an di Iran tuh bisa dibilang lagi ada semacam gonjang-ganjing politik gitu lah. Jadi selama ini masyarakat Iran yang selama ini dipimpin sama sosok Shah, dipimpin kayak semacam sosok raja gitu, mereka tuh mulai nunjukin ketidakpercayaan mereka ke si Shah. Dan akhirnya di tahun 1951, Muhammad Mossadegh, sosok politikus yang lagi populer di Iran saat itu, dia tuh kepilih jadi Perdana Menteri Iran selanjutnya. Dan salah satu yang ngebikin Mossadegh populer di kalangan masyarakat Iran waktu itu adalah upaya dia buat menasionalisasi perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Iran. Nah, iki keywordnya iki. Minyak.
Ya, jadi waktu itu tuh ada satu konsesi minyak punya Inggris yang akhirnya berhasil dinasionalisasi sama Mossadegh. Nah, nasionalisasi kilang minyak ini nih bikin Inggris sama Amrik jadi rugi. Yang bikin mereka jadi nggak suka sama Mossadegh. One of his rare appearances, Mohammad Mossadegh, Premier of Iran, meets the press to reaffirm his government's unwillingness to arbitrate with Britain over nationalizing the Anglo-Iranian Oil Company. Dan gara-gara ini Amerika sama Inggris mereka tuh jadi nyusun siasat. Gimana caranya nih biar si Mossadegh bisa lengser? Nah, kebetulan waktu itu pemerintah Mossadegh tuh dapat dukungan dari Partai Komunis Iran. Walaupun sebenarnya Mossadegh sendiri dia tuh bukan seorang komunis ya. Tapi tetap walaupun Mossadeghnya bukan komunis, Amrik ngelihat celah di sini buat ngegulingin Mossadegh. Dan bener aja, di tahun 1953, CIA ngedanain beberapa ormas gitu buat bikin kerusuhan di berbagai sudut kota Teheran yang berakhir dengan dilengserkannya Mohammad Mossadegh. Peristiwa yang kemudian dikenal dengan nama kudeta 1953 ini bahkan sampai menewaskan sekitar 200-300-an orang loh. Dan buat Mossadegh sendiri, dia akhirnya dijatuhi hukuman penjara 3 tahun dan jadi tahanan rumah sepanjang hidupnya. Nah, Mossadegh udah lengser, pemerintahan jadi diambil alih lagi sama Muhammad Reza Pahlavi, sang syah yang banyak dikontrol sama asing, terutama sama Amerika dan Inggris. Nah, lu inget kan konsesi minyak yang dinasionalisasi sama Mossadegh tadi? Nah, itu akhirnya dibagi tuh jadi 50-50 antara Iran sama Inggris dan Amrik. Jadi ya win-win deh, semua dapat jatah deh. Terus negara selanjutnya yang diintervensi sama CIA based on papernya Dovech Levin adalah negara kita, Indonesia. Aduh. Ya, jadi kayak yang kita tahu, di awal masa kemerdekaan Indonesia, bisa dibilang suara masyarakat tuh kan kepecah jadi beberapa suara ya. Ada masyarakat yang pro-komunis, nasionalis, sama Islam. Ada 3 tuh. Nah, kalau menurut historia, waktu tentara sekutu masuk ke wilayah Indonesia bareng sama Belanda, pihak Belanda tuh di sini minta bantuan Amrik dengan cara nyepuin tokoh-tokoh Indonesia sebagai tokoh komunis. Dan waktu itu Amerika sendiri mereka juga tuh sebenarnya sadar kalau di Indonesia tuh banyak banget yang tentang komunisme. Terutama setelah pecahnya tragedi pembantaian Madiun. Ya, waktu itu mungkin Amerika tuh mikirnya ke Indonesia tuh kayak, wah ini mah gampang nih, banyak banget nih masyarakatnya yang basicnya emang gak suka komunisme nih. Wah, langsung turun aja deh yuk turun. Dan dari situ akhirnya diutus deh satu agen CIA yang namanya Arthur Campbell. Diutus buat memfasilitasi hubungan Indonesia-Amerika, khususnya di bidang militer. Mulai pengen ngebantu tuh Amerika di situ tuh, biar Indonesia makin getol merangin komunisnya. Tapi terus masalahnya yang nggak disuka Amerika dari Indonesia waktu itu tuh presidennya, Presiden Soekarno. Yang emang banyak dibilang beliau nih cenderung deket sama kelompok kiri kan, cenderung deket sama partai komunis. Dan akhirnya dibikinlah tuh berbagai upaya buat ngejatuhin Presiden Soekarno. Mulai dari ngebikin skandal film dewasa, ngebantu partai-partai Islam biar partai komunis nggak makin masif, sampai ngedanain berbagai pemberontakan. Kayak pemberontakan PRRI sama Permesta. Dan operasi CIA di Indonesia sendiri tuh dikasih nama Operasi HAIK, H-A-I-K. Di mana HA itu ngewakilin kode negara Indonesia di CIA. Nah, ini sampai ada nama spesifik kayak gini kan berarti kan ini emang operasi yang terorganisir banget ya. Gila. Emang diincer kan berarti Indonesia kan kalau gini kan. Tapi operasi HAIK ini kemudian dibubarin karena salah satu agen CIA, Alan Pope, dia berhasil ditangkap. Cuma ya walaupun dibubarin, CIA di sini mereka udah cukup dapat banyak informasi nih. Kayak berkat operasi ini, Amerika tuh jadi tahu kalau Angkatan Darat Indonesia ternyata nggak suka sama kelompok kiri. Mereka nggak suka sama partai komunis. Makanya walaupun operasinya kemudian dibubarin, tapi kemudian Amerika tuh ngasih kayak semacam beasiswa gitu. Kayak ngasih pelatihan khusus gitulah ke para perwira Angkatan Darat Indonesia buat belajar ke Amerika langsung. Dan di program beasiswa ini, Angkatan Darat Indonesia tuh nggak sendiri ya. Mereka juga tuh dilatih sama tentara-tentara dari negara lain. Kayak dari Brazil, Chili, sama Argentina. Dan nggak cuma dapat pelatihan, para tentara ini juga tuh mereka tuh disiapin buat ngebantu operasi-operasi CIA di negaranya masing-masing. Jadi dalihnya dipanggil buat dilatih, tapi sambil dilatih sambil didoktrin-doktrin dikit tuh. Akhirnya ketika mereka pulang ke negaranya lagi, ya tentara-tentara ini bisa dipakai sama CIA, bisa dimanfaatin. Dan akhirnya puncaknya terjadi waktu peristiwa G30 SPKI.
waktu ada pembunuhan 6 orang jenderal dan seorang perwira angkatan darat. Kalau menurut Ben Anderson sama Ruth McVie, 2 pakar politik dari Cornell University, mereka bilang peristiwa ini nih sangat mungkin nggak ada kaitannya sama PKI. Yang ada, peristiwa ini tuh merupakan puncak dari konflik internal di angkatan darat. Menurut mereka gitu tuh, sangat mungkin kayak gitu. Bukan pasti ya, belum pasti ya, baru sangat mungkin. Menurut mereka sangat mungkin. Terus pendapat lain juga datang dari David T. Johnson, mantan diplomat Amerika yang nyebut kalau peristiwa terbunuhnya jenderal-jenderal angkatan darat ini tuh nggak lepas dari peran Amerika. Nggak lepas dari peran CIA. Yang waktu itu emang lagi pengen ngejatuhin Presiden Soekarno yang dianggap udah terlalu kiri. Menurut mereka gitu tuh. Menurut mereka. Bukan menurut gua ya. Menurut mereka. Ini ngapa jadi serem gini ya pembahasannya ya. Aduh. Terus Amerika juga disebut mereka tuh ngasih bantuan ekonomi dan militer ke rezim Orde Baru buat numpas habis semua elemen komunis di Indonesia. Dan bener aja, kayak yang kita semua tahu, nggak lama habis peristiwa G30 SPKI terjadi, kan ada kasus-kasus pembantaian ke orang-orang yang diduga kuat terlibat sama partai komunis ya. Nah, diduga pembantaian ini juga tuh masih termasuk operasinya CIA loh. Bahkan kalau menurut historia, Amerika tuh sampai ngasih nama strategi penumpasan komunis secara massal kayak gini dengan nama Jakarta Method. Metode Jakarta. Dan gilanya metode Jakarta ini kemudian dipakai sama Amerika buat ngelakuin intervensi di negara-negara lain juga. Kayak di Brazil sama Chili. 2 negara yang militernya juga tuh didoktrin sama Amerika buat anti komunis. Ini gila sih sampai namanya metode Jakarta tuh kan berarti kan ya emang pertama kali di sana dan mungkin berhasil kan buat mereka kan. Jadi ya udahlah kita kasih nama metode Jakarta aja nih biar hasilnya sama, biar caranya sama dan biar efektifnya sama. Gila. Jakarta method is the intentional mass murder of leftists or people accused of being leftists. And this was employed throughout the world in the Cold War. And the most important part of this story, no, not the first event in the tale, is the US-backed mass murder of approximately 1 million innocent civilians in Indonesia in 1965. Dan kalau mungkin lu mikir CIA itu cuma bisa pakai strategi-strategi senyap, cuma bisa pakai cara-cara senyap tanpa kekerasan, ternyata ini nggak juga loh. Malah yang ada CIA itu seringkali pakai cara-cara kotor buat menjalankan aksinya. Ini lu inget kan tadi kan soal undang-undang yang ngebikin CIA jadi bebas ngedapetin pendanaan dan ngembangin prosedur operasi di luar standar? Nah, undang-undang itulah yang ngebikin CIA itu jadi apa ya? Ya bisa dibilang jadi menggila lah. Ya gimana nggak gila coba? Menurut pengakuan dari petugas CIA-nya sendiri, mereka tuh sering banget ngelakuin cara-cara yang secara moral nggak bener. Jadi selain suka ikut campur ngegulingin pemerintahan negara-negara lain, CIA juga tuh banyak melakukan hal-hal nggak bermoral lainnya. Kayak contohnya jualan narkotika buat dapet uang, ngembangin berbagai teknik penyiksaan, ngadu domba masyarakat dengan alasan penindasan etnis minoritas, ngelakuin penelitian rahasia buat ngembangin senjata kimia dan biologis, sampai ngedanain kelompok paramiliter buat bikin kekacauan. Jadi ya emang beneran sengaco itu anjir kelakuannya anjir. Dan salah satu penelitian senjata yang udah terbukti berkaitan sama CIA adalah penelitian MK Ultra. Penelitian soal pengendalian pikiran. Ini udah terbukti ada nih penelitiannya nih. Dan korban percobaannya tuh justru masyarakat Amerikanya sendiri loh. Ya kalau mungkin lu pengen tahu lebih detail tentang MK Ultra ini, lu bisa tonton di video gue yang ini. Marketing. Dan kalau udah gini ya menurut gue ini juga sih yang bikin Amerika jadi negara adidaya. Ternyata ya salah satunya ini gara-gara CIA-nya. Kebayang kan Amerika nggak suka dikit, nggak cocok dikit, curiga ada komunis-komunisnya dikit, langsung diacak-acak sama mereka. Dan yang kayak gini-gini tuh ya emang nggak heran juga sih. Soalnya kan salah satu keahliannya CIA kan emang nyebarin propaganda. Bahkan nih kalau menurut Second Thought, dari tahun 1975, CIA itu udah punya semacam jaringan media yang dipakai buat nyebarin propagandanya ke masyarakat Amerika. Propaganda kalau supremasi Amerika adalah sebuah tatanan ideal. Itu lewat propagandanya, lewat medianya dimasukin terus tuh ke kepala orang-orang Amerika. Makanya mereka yakin banget kalau negara kita lah yang paling ideal. Bahkan disebut kalau CIA juga tuh menandatangani kontrak sama beberapa big tech. Kayak IBM, Oracle, Amazon, sampai Google. Wah. Jangan-jangan ditonton nih video ini sama mereka. Wah.
Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah tindakan CIA selama ini udah menyalahi aturan intelijen? Atau ya yang mereka lakukan tuh masih bisa dibenarkan lah? Yang mana? Silahkan komen. In 1975, a U.S. intelligence committee found that the CIA owned more than 200 wire services, newspapers, magazines, and book publishers, and subsidized many more. Just as the CIA works hard to undermine freedom and democracy around the world, it also works hard to keep Americans convinced that they live in the greatest country on Earth. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang CIA dan negara-negara yang udah mereka recokin. Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin nggak ada video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.